Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillah ya musta'ina Rabbi bihi mudabbirul mu'ina. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wastabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa min masawi alani astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabi Allah. Amma masyaallah hadirin rasulullah jami'an, kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar ini sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini untuk mengkaji agama kita. Merupakan pertanda kebaikan seorang muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, maka Allah beri dia apa? Fikih, pemahaman terhadap agama. Soal pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa kita bahas? Apa temanya? Ada perintah dan larangan. Ada perintah dan larangan. Karena tadi agak sibuk ya, sempat melihat apa materi yang kita akan bahas. Baik. Ada perintah dan larangan. Kaidah perintah dan larangan, ya, ini pembahasan cukup rumit, tapi tidak rumit, dengar. Baik, kaidah perintah dan larangan. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kaidah perintah dan larangan. Berbicara kaidah perintah dan larangan, kita berbicara tentang status kita sebagai seorang hamba yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hikmah atau tujuan penciptaan kita di muka bumi ini adalah untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yani liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Yang namanya ibadah tidaklah bisa dikatakan itu ibadah kalau dia tidak didasari dengan pondasi tauhid. Itu ibadah. Ibadah tidaklah dikatakan ibadah kalau dia tidak memenuhi dua syarat diterimanya ibadah. Itu artinya ibadah. Jadi persoalannya bukanlah bagaimana kita melaksanakan perintah atau menjauhi larangan sesuai dengan yang kita mau, tapi sesuai dengan yang Allah mau. Ini persoalannya. Karena banyak juga orang beribadah kepada Allah tapi berdasarkan hawa nafsunya, sesuai dengan kemauannya dan keinginannya, bukan kemauan Allah dan Rasulnya. Ini jadi persoalan kita. Jadi persoalan ini agak sedikit sensitif, agak sedikit berat bagi orang yang baru mendengar. Tapi kalau orang terbiasa tidak berat bagi mereka. Taib. Kita tahu inti dari syariat ini berputar pada dua ini. Kalau bukan perintah pasti larangan. Maka dari itulah kita harus paham ini kaedahnya, supaya kita bisa dengan maksimal sebagai seorang hamba melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Manahitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Innama ahlakal ladzina kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Ini sudah dikabarkan oleh Nabi.
Apa yang aku larang jauhi. Semua yang aku larang jauhi. Dan apa yang aku perintahkan, lakukan sesuai dengan kadar kesanggupan kalian. Fa'tu minhu mastata'tum. Terus Nabi menyebutkan akibat kalau kita tidak pedulikan perintah dan larangan beliau. Innama ahlakal ladzina man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafu mal anbiya'ihim. Banyaknya binasa umat-umat sebelum kalian itu kenapa? Kasratu masail. Terlalu banyak nanya terhadap hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Kalau memberat-beratkan diri dengan pertanyaan padahal tidak perlu ditanyakan. Itu maksudnya. Bukan tidak boleh bertanya. Bertanya itu malah dianjurkan. Tapi pertanyaan yang bermanfaat. Ibn Abbas pernah ditanya bagaimana aku mendapatkan ilmu, padahal ini masih sahabat junior ini, tapi dia ilmunya melampaui sahabat-sahabat senior. Kenapa bisa? Di antaranya jawaban beliau adalah lisanus saul wa qalbul aqul. Itu kunci dari ilmu. Lisanus saul, lisan yang hobi bertanya terhadap hal-hal yang memang perlu ditanyakan. Wa qalbul aqul, hati yang terus berpikir. Itu kunci dari ilmu. Orang yang tidak suka bertanya itu sedikit ilmunya, karena dia cuma tahu hal-hal yang umumnya orang tahu. Tapi orang yang hobi bertanya, dia tahu hal-hal yang banyak orang tidak tahu. Itu pertanyaan bermanfaat. Tapi yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini adalah pertanyaan yang memberat-beratkan. Seperti apa? Seperti Bani Israel yang disebutkan dalam surat apa? Surat apa? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Allah memerintahkan memerintahkan mereka Bani Israel untuk apa? Menyembelih baqarah. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Apakah kau bercanda? Itu jawaban mereka. Tatkala Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada mereka bahwa Allah memerintahkan kalian menyembelih seekor sapi, yakni sapi apa saja. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Apa kamu bercanda sama kami? Artinya memang mereka ini Bani Israel memang kaum yang tidak sami'na wa ata'na, ya, kaum pembangkang. Terus setelah dikabarkan akhirnya mereka taat juga, ya oke lah, baik. Terus mereka tanya lagi, tattakhidhunahu qalu a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Jadi Nabi Musa meyakinkan bahwa tidak, saya berlindung dari Allah termasuk orang bodoh, yakni memerintahkan sesuatu tidak ada faedahnya, itu orang bodoh. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahiyal baqarah. Dia tanya apa jenis sapi yang disuruh sembelih itu. Padahal asal-muasalnya sapi apa saja mereka sembelih, mereka sudah apa? Melaksanakan perintah. Itu asal-muasalnya. Tapi memang asalnya mereka itu orang kaum yang suka memberat-beratkan diri, suka ya tanattu dan ta'annud. Tanattu itu artinya suka yang rumit-rumit, suka yang sulit-sulit, yang bukan pada tempatnya. Itu kaum Yahudi. Akhirnya disebutkan qul fa inna baqaratun safra faqi'ul launuha tasurun nazirin. Terus ditanya lagi, apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun wa la tusirul ard. Ya, disebutkan jenis sapinya yang sangat sulit untuk didapatkan. Warnanya kuning bersih, kemudian tidak membajak sawah, macam-macam. Sampai pada akhirnya hampir mereka tidak bisa dapatkan itu sapi kecuali dengan harga yang sangat mahal. Pada akhirnya apa? Hampir mereka tidak jadi sembelih itu sapi, kecuali dengan harga yang sangat mahal sekali itu sapi. Karena memang sapi yang sangat langka itu, yang dengan ciri-ciri yang disebut. Setiap mereka tanya Allah kasih keras lagi. Setiap mereka tanya Allah kasih keras lagi. Begitulah model orang Yahudi beragama. Kalau orang Islam beragama tidak. Tatkala datang perintah mereka laksanakan. Dan kalau tidak mampu mereka diberi keringanan. Makanya ada 3 kaidah dalam bab perintah kalau seorang tidak mampu melakukannya. Ini kaidah. Yang pertama la wajiba ma'al ajz. Yang kedua la haram la makruha ma'al haja. Yang ketiga la harama ma'ad darurah. La wajiba ma'al ajz, itu kaidah pertama. Tidak ada yang namanya wajib kalau tidak mampu. Apapun itu kewajiban. Itu dalam syariat Islam. Syariat Islam ini beda dengan syariat-syariat yang lainnya. Syariat Islam itu melaksanakan
fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang saya perintahkan dari kalian dari syariat Islam ini, fa'tu minhu mastata'tum. Laksanakan sesuai dengan kadar kesanggupan kalian. Kapan tidak sanggup, kapan tidak mampu, gugur itu atasnya kewajiban. Maka dibuatlah kaidah oleh ulama, la wajiba ma'al ajz. Al-ajz yakni kelemahan atau ketidakmampuan. Makanya sholat misalnya, apapun syariatnya, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, kalau tidak mampu gugur atasnya kewajiban. Kita ambil contoh sholat. Ketika seorang sahabat terkena menderita penyakit bawasir atau penyakit ambeien, penyakit apa itu, usus turun ya, tidak mampu dia sholat berdiri, sholat duduk pun tidak mampu. Lalu datang dia kepada Nabi. Kata Nabi, sholli qa'iman, sholatlah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'alal jam'. Sholatlah berdiri. Kalau kau tidak mampu, sholatlah duduk. Kalau kau tidak mampu juga, sholatlah berbaring. Naam, begitu syariat Islam. Jadi la wajiba ma'al ajz. Apalagi contoh syariat yang tidak ada kewajiban atasnya kalau dia tidak mampu. Ambil kita contoh puasa. Puasa bagi orang yang mampu, bagi orang yang tidak mampu tidak wajib. Puasanya bagi orang yang mampu. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang musafir, orang sakit, bagi mereka mengkodok karena dianggap mereka tidak mampu untuk puasa di bulan Ramadan. Maka mereka mampunya di luar Ramadan, silahkan dikodok. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu sama sekali, yaitu orang yang sudah tua renta dan yang semisal, yang sehukum dengannya, yang semakna dengan tua renta, yaitu seperti orang yang punya sakit menahun yang tidak sembuh-sembuh penyakitnya, itu tidak dianggap mampu. Nah, maka walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka diringankan atasnya untuk tidak puasa, gantinya dengan fidyah memberi makan. Itu untuk syariat puasa. Zakat pun begitu, bagi yang mampu, yang mencapai apa? Haul dan nisab. Itu syariat Islam. Datang lagi belakangan orang mensyariatkan yang bukan dari syariat Islam, mereka namakan dengan zakat profesi. Itu bukan syariat Islam, dan itu bukan syariat zakat. Zakat itu ada aturannya dari Allah. Baru belakangan muncul syariat zakat profesi, dan itu tidak ada dalil yang sahih, bahkan bertentangan dengan dalil dan ngawur. Kita namakan itu tepatnya bukan zakat tapi pajak, bahkan pajak mungkin ditarik oleh pemerintah, itu pajak aturannya kembali kepada pemerintah, itu bilang pajak profesi, bukan zakat profesi. Kalau zakat itu ada aturannya. Mereka menjadikan haulnya itu haul zakat pertanian, tapi anehnya nisabnya bukan nisab zakat pertanian, nisabnya adalah zakat emas dan perak. Kan ngawur itu. Pertanian itu kan ada aturan nisabnya. Tapi kenapa diambil nisabnya nisab haulnya, yani wa atu haqqahu yauma hasadi, berikan haknya ketika panen. Itu kan zakat pertanian, memang kapan panen jatuh zakat. Misalnya bawang panennya 2 kali setahun, berarti 2 kali keluar zakatnya. Atau beras 2 kali setahun, atau padi ya, keluar zakatnya 2 kali. Itu kalau pertanian, kapan panen keluar zakat. Kalau 3 kali panen 3 kali keluar zakat. Itu memang zakat pertanian. Tapi ada nisabnya dia. Nisabnya dan berapa persen keluarnya itu ada. Kalau zakat pertanian itu 10% dan 20%. Kalau pakai pengairan sendiri berbeda keluarnya dengan yang air hujan. Nah, itu aturannya. Tapi anehnya zakat profesi justru diambil ini di sini, dicomot dari sini. Akhirnya keluar zakat profesi. Dari mana itu semua itu? Nah, ini contoh bahwa ya Islam kalau sudah tidak sesuai dengan tuntunan syariatnya memberatkan. Bayangkan orang yang gajinya habis tiap bulan harus dipotong 25%. Itu saja untuk kebutuhan hidupnya karena tidak cukup. Kadang-kadang ke PNS di Makassar misalnya atau di sini mungkin gajinya 3 juta sampai 5 juta. Itu pun untuk keperluan anaknya, mungkin dia punya cicilan lagi, lebih parah lagi kalau punya cicilan. Dan cukup untuk dia saja baru harus wajib dipotong 25%. Itu zakat apa itu namanya itu? Justru mereka yang butuh dikasih zakat, bukan malah dari mereka diambil zakat. Itu namanya apa?
pajak. Mohon maaf kalau ada ambil zakat di sini Basnas. Saya sering itu berdebat dengan Basnas. Pernah suatu kali saya di atas pesawat menuju umroh, ada ketua Basnas bertanya, Ustadz bagaimana menurut pendapat tak zakat profesi? Saya bilang itu bid'ahnya zaman sekarang. Tidak ada zakat profesi sebelum-sebelumnya. Itu dibikin-bikin oleh orang. Oh, ngamuk dia. Oh, ada Dr. Sukordowi yang bilang bla bla bla. Saya bilang ayo kita dudukkan masalahnya, kita bicara dalil. Akhirnya panjang lebar cerita, hampir sampai ke di Mekah baru selesai diskusinya. Intinya bahwa syariat Islam ini mudah. Kapan kita keluar dari tuntunan syariat jadi sulit ya. Itu dia intinya yang saya maksud. Jadi la wajiba ma'al ajz. Tidak ada yang namanya wajib kapan kita tidak mampu. Itu syariat Islam. La makruha ma'ad darurah, atau bahasa lainnya para sebagian ahli fikih, al karahatu tuzalu bil hajah. Al karahatu tuzalu bil hajah. Bahwa makruh itu hilang kalau ada keperluan. Itu bab perintah dan larangan ini. Ini kaedahnya. Kalau memang kondisinya dia tidak memungkinkan. Hukum asal itu makruh, dilarang dan dibenci, tidak boleh. Tapi kapan ada hajat maka boleh. Contoh, banyak bergerak di dalam sholat itu hal yang makruh. Dia pegang-pegang jenggotnya begini-begini. Itu makruh itu. Tidak boleh orang melakukan gerak-gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Gerakan takbir boleh, itu ada kaitannya dengan sholat. Tapi kalau dia pegang-pegang jenggotnya begini, dia main-main di bajunya, gitu. Apalagi biasa orang itu pegang-pegang rambutnya, itu tidak boleh itu. Sebagian ulama mengatakan lebih dari 3 kali bergerak seperti itu batal. Tapi kadang ada kondisi di mana dia butuh bergerak. Contoh dia gatal misalnya, digigit nyamuk, tidak mungkin dia tahan itu terus sampai selesai orang sholat. Dia garuk, biar lebih dari 3 kali, biar 10 kali sampai hilang gatalnya. Itu tidak makruh, hukumnya mubah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Nabi ketika apa? Beliau sholat dan beliau menggendong cucunya Umamah bintu Zainab. Itu dalil. Itu dalil. Hitung saja berapa kali itu gerakan Nabi itu. Ketika beliau menggendong cucunya, beliau rukuk, beliau taruh lagi di lantai. Pas beliau bangkit dari rukuk, beliau gendong lagi. Beliau mau sujud, beliau taruh lagi di lantai. Beliau duduk, beliau gendong lagi. Beliau sujud, beliau taruh lagi. Naik lagi, dia gendong lagi. Turun, dia taruh lagi. Dia terus sampai beliau selesai sholat. Ini dalil menunjukkan bahwasanya la makruha ma'al hajah. Terus yang terakhir la harama ma'ad darurah, dan ini pun jelas, atau bahasa yang populernya, bahasa kaidah fikih yang populernya apa? Ad-darurah tubihul mahzurat. Itu kaidah yang paling populernya, bahwa perkara darurat membolehkan perkara yang diharamkan. Misalnya kita tahu riba hukumnya haram. Haram apa tidak riba? Haram. Kondisinya adalah itu cuma satu-satunya pekerjaan saya. Kalau saya berhenti dari pekerjaan jadi pegawai bank ribawi, keluarga saya tidak makan, atau minimal kolaps saya punya keluarga, kacau balau saya punya keluarga. Kondisinya tidak ada apa? Pekerjaan yang lain. Maka itu statusnya darurat atau tidak? Darurat. Karena tidak ada apa? Tidak ada pilihan lain. Itu darurat. Tapi kalau ada pilihan lain, masih bisa dikatakan darurat? Tidak bisa. Ini perlu kita baik-baik ini memahami istilah darurat. Banyak orang yang bergampangan dengan apa? Istilah darurat. Sedikit-sedikit darurat Ustaz. Kenapa masih kerja di bank? Oh darurat Ustaz. Apa darurat? Nah banyak pilihan lain. Saya kasih contoh yang lebih mudah yang masuk ke dalam logika kita ya. Kondisinya kita itu dalam keadaan lapar yang sangat, berhari-hari tidak makan, dan dihadapkan pada 2 pilihan saja, makan babi atau kalau tidak mati. Kalau tidak mau makan babi, atau bangkai kalau tidak mati. Jadi terpaksa harus makan babi. Itu kan darurat toh? Sekarang kalau ada tiba-tiba datang teman kita atau tetangga kita masuk dalam rumah bawa gorengan atau bawa ayam atau bawa makanan, masih darurat atau tidak itu? Tidak. Kenapa tidak darurat? Karena sudah ada pilihan yang lain. Itu dia gambaran yang sangat mudah dalam memahami istilah darurat. Nah ini dia bab perintah dan bab larangan itu. Dia itu subhanallah, Islam itu berbeda dengan agama Yahudi yang tadi sudah kita gambarkan. Kalau Yahudi itu betul-betul tidak ada. Taubatnya saja mereka tuh harus dibunuh. Faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Bunuh diri kalian. Itu cara taubatnya mereka.
Kalau kita umat Islam tidak perlu sampai kita dibunuh untuk bertobat. Kita tobat, menyesali perbuatan kita, berniat bersungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi. Ya, itu dikatakan bertobat. Itulah syariat Islam begitu indahnya. Jadi itu. Jadi bab perintah pertama kita sebutkan dulu, kita poinkan. Kalau ada keringanan, kalau ada ketidakmampuan, kan Nabi mengatakan tadi fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah perintah sesuai dengan apa? Kesanggupan. Maka kaidah yang 3 ini harus kita hafal baik-baik. La wajiba ma'al ajz, la makruha ma'al hajah, wala harama ma'ad darurah. Ini 3 kaidah ini makna dari turunan dari hadis ini. Fa'tu minhu mastata'tum. Itu bab perintah. Nah, terus poin yang kedua, kaidah yang lainnya berkaitan dengan bab ibadah dan bab adah. Bab ibadah dan bab adah. Ibadah itu berbeda dengan bab adah, dan ini adalah menurut mayoritas ahli fikih. Kita mulai dari bab ibadah dulu. Bab ibadah hukum asalnya adalah, hukum asal perintah itu adalah wajib. Hukum asal perintah adalah wajib, dan hukum asal dari larangannya adalah haram. Kalau kita temukan larangan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis berkenaan dengan perkara ibadah, itu artinya haram. Kalau kita temukan perintah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu artinya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bab adah, yaitu adab, berkaitan dengan perkara duniawi kita, adab muamalah kita, adab. Hukum asal perintahnya adalah sunnah, dan hukum asal dari larangannya adalah makruh. Bisa dibedakan antara ibadah dan adah, antara ibadah dan adab, 2 hal yang berbeda. Kalau ibadah itu hukum asal perintahnya wajib. Kalau ada atau adab itu hukum asal perintahnya apa? Sunnah. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang beriman, pakailah perhiasan kalian setiap kalian ke masjid. Sekarang itu perintah, khudhu zinatakum. Perintah apa bukan itu? Perintah dalam Al-Quran. Wajib tidak orang pakai songkok ke masjid? Kalau tidak pakai songkok berdosa apa tidak? Wajib apa tidak orang pakai songkok? Dianggap ini adalah perhiasan seorang muslim kalau pergi ke masjid. Wajib apa tidak pakai songkok ke masjid? Tidak wajib. Wajib? Ada yang mengatakan wajib? Tidak. Kenapa kita tidak katakan tidak wajib? Padahal ini perintah Allah dalam Al-Quran. Karena ini bab ada. Bab ada. Nah, itu hukum dasar dulu saya kasih paham ke. Sekarang saya pindah ke poin berikutnya. Karena waktu kita itu mepet sekali, saya tidak mau merinci terlalu panjang lebar, nanti malah bingung. Saya pindah ke poin berikutnya, yaitu berkaitan dengan pengecualiannya. Jadi setiap kaidah itu selalu ada pengecualian. Yang saya maksud dengan pengecualian di sini adalah, kalau bab ibadah hukum asal perintahnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya menjadi tidak wajib, entahkah itu sunnah atau mubah. Bab larangan dan perkara ibadah itu hukum asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang memalingkannya, dalil sharif namanya, menjadi perkara yang mubah atau makruh, yang tadinya haram hukum asalnya. Itu perkara ibadah. Sebagai contoh misalnya, atau sebentar contoh, kita perkara ibadah dulu. Yang kedua berkaitan dengan perkara adah atau adab. Hukum asalnya tadi kita bilang perintah apa? Sunnah. Hukum asalnya larangan apa? Makruh. Kecuali ada dalil yang mengatakan itu bukan makruh alias haram, atau kecuali ada dalil mengatakan itu bukan sunnah alias wajib. Nah, itu baru kita memperkecualikan. Tapi kalau tidak ada, maka kita berpegang kepada hukum asal. Itu kaedahnya. Jadi orang penting memahami ini kaedah-kaedah, karena dia punya pegangan kalau punya kaedah. Kalau tidak punya kaedah, dia tidak punya pegangan. Makanya saya ingatkan sekali lagi, setiap kita berada di majelis ilmu itu, ya, kalau ingin betul-betul jadi penuntut ilmu yang benar, bukan hanya sekedar duduk-duduk ambil faedah majelis saja. Kalau memang tahsil ilmu yang bagus, selalu itu saya ingatkan. Catat itu definisi, karena itu mengajarkan kita hakikat pembahasannya apa yang batasan-batasan dari pembahasan itu, kemudian hukum, kemudian kaedah,
kemudian pembagian, kemudian perbedaan. 5 poin ini harus mestinya kita kuasai dalam setiap pembahasan apa saja, mau hadis, mau fikih, mau tauhid dan semacamnya. Kalau kita mau betul-betul memiliki ilmu yang mendetail. Tapi kalau cuma sekedar faedah-faedah saja, ya nanti sebentar dia lupa lagi. Jadi kembali saya ke masalah tadi, bahwa ada pengecualian di sini dalam kaidah. Itu makanya penting kaidah belajar di majelis ilmu, karena kalau belajar sendiri tidak ngerti kita ini pengecualian. Harus belajar dari dari majelis ya, kita ambil ilmu itu. Baik. Kita katakan tadi hukum asal dari perintah itu adalah wajib kecuali dalil yang memalingkan. Dan hukum asal dari larangan dalam perkara ibadah itu adalah haram. Kita ambil dalam perkara adab. Perkara adab, hukum asal perintahnya tadi apa? Sunnah. Hukum asal larangannya makruh. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan itu bukan haram. Contoh, mohon maaf, perkara pakaian itu perkara adab apa perkara ibadah itu pakaian? Adab. Baik. Pakaian itu perkara adab. Sekarang, apa hukumnya kalau orang isbal? Oh, tahu isbal enggak? Apa artinya isbal? Haram. Sekira wajib orang isbal. Hampir gagal paham saya. Sekira ada ya Ustadz mengajarkan wajib hukumnya isbal di sini. Dapat ilmu baru juga kalau begitu. Yang ada itu hukum isbal itu haram. Nah, sekarang permasalahan. Sebagian ulama mengatakan isbal itu tidak haram, seperti Imam Nawawi, selama tidak apa? Tidak sombong. Jadi isbal haram kalau dia sombong. Itu pendapat dari Imam An-Nawawi. Dan yang lainnya yang saya pendapat dengan beliau. Sehingga banyak di Indonesia ini rata-rata di Mesir di mana-mana itu, bahkan di mana-mana di dunia ini, kecuali memang orang-orang penuntut ilmu yang multazim, mereka itu kebanyakan orang itu isbal. Karena mereka meyakini itu bab adab, kalaupun ada larang-larangannya itu hanyalah dibawa ke makruh saja. Atau paling tidak kalau dia ya dikaitkan dengan perasaan sombong baru dia hukumi haram. Nah, bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita ini adalah kan ini bab adab. Kenapa kita mesti keras dalam bab ini? Padahal ini kan bab adab, tidak usahlah terlalu keras. Ini bab adab, Ji. Artinya apa? Artinya kalau kita beriltizam atau disiplin mengikuti adabnya Nabi itu bagus. Tapi kalau kita agak longgar-longgar sedikit, tidak usahlah terlalu keras. Yang sudah dapat hidayah melaksanakan bab adab itu sudah bagus itu. Tapi yang masih longgar-longgar jangan juga terlalu keras. Kan begitu mestinya. Tapi ternyata tidak, jemaah. Ini bab ini harus keras orang di dalamnya. Kenapa? Karena ancamannya berat. Ada 2 hadis yang menunjukkan ancaman beratnya orang yang isbal. Hadis yang pertama, kullu ma asfala minal ka'bain fa finnar. Ya kan? Orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kakinya diancam dengan neraka. Itu berarti dosa apa itu? Kalau ancamannya neraka, dosa besar. Begitu juga hadis lain, 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak pula diajak bicara, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Di antaranya salah satunya adalah musbil. Musbil itu apa artinya? Orang yang isbal, yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Itu padahal bab adab. Tapi kenapa keluar dari hukum asalnya? Itu dia tadi. Setiap kaidah ada pengecualiannya. Setiap ada kaidah ada pengecualiannya. Contoh, masalah makan. Itu bab adab atau bab ibadah itu? Adab, perkara dunia, Ji. Nah, sekarang kita mau makan pakai tangan kiri. Kan hukum asalnya kan adabnya makan pakai tangan kanan. Saya mau makan pakai tangan kiri. Gimana kira-kira? Boleh apa tidak? Kalau boleh hukumnya apa? Makruh apa haram? Tadi kita bilang hukum asal dari bab adab apa? Makruh apa haram bab adab? Larangannya? Kan Nabi mengatakan la ta'kul bishimal fa inna syaiton ya'kul bishimal. Jangan kalian makan tangan kiri karena syaitan makan pakai tangan kiri. Ini kan larangan dari Nabi. Jangan kalian makan tangan kiri. Sekarang sebentar dulu, sabar-sabar Ki. Ini larangan toh? Kita kembalikan ke kaidah pembahasan kita. Ini kan larangan dalam bab adab. Nabi mengatakan la ta'kul bishimal. Jangan kalian makan pakai tangan kiri, fa inna syaiton ya'kul bishimal. Sekarang beliau mengatakan haram. Kenapa bisa haram? Kan kita bilang tadi hukum asal dari larangan bab adab itu makruh bukan haram. Apa yang menyebabkan dia haram? Apa pengecualiannya?
Memang dilarang. Makanya saya bilang tadi, larangan itu hukum asalnya makruh kalau bab adab. Ya, silakan. Kenapa diperkecualikan? Apa yang menyebabkan dia diperkecualikan dari kaidah? Kadang-kadang Ustaz. Ah? Dalil apa? Ada larangan itu tadi. Cocok nih, itu dalil larangan toh. Nah, kita membawa dalil larangan ini ke hukum makruh, bukan haram. Tadi beliau bilang pengecualian. Kenapa bisa dikecualikan? Tidak mampu sebelah kanan. Mantap jawabannya. Mohon penjelasannya. Baiklah, kalau begitu saya jelaskan. Baiklah. Hukum asal dari larangan bab adab kita bilang tadi makruh. Mestinya kan makruh hukumnya, bukan haram. Tapi kita katakan haram makan pakai tangan kiri. Kenapa? Karena dalil yang menunjukkan bahwa itu haram. Pertama, sisi pendalilannya adalah setan makan pakai tangan kiri. Di mana kita tahu setan makan tangan kiri? Pernah lihat setan makan enggak? Enggak pernah lihat setan makan. Tapi kita tahu dari mana bilang pakai tangan kiri dia makan. Dari Nabi. Nabi yang mengabarkan ke kita bahwa setan makan pakai tangan kiri. Pertanyaannya, di sisi pengharamannya di mana? Sisi pengharamannya adalah kita dilarang meniru setan. Kalau hukum bertasyabbuh, meniru orang kafir saja hukumnya haram apa makruh? Haram. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita ikut perayaan orang kafir saja kita haram hukumnya. Itu meniru orang kafir itu loh, masih manusia. Apalagi bosnya orang kafir. Siapa itu? Syaitan. Lebih dilarang lagi. Orang kafir saja tidak boleh ditiru, apalagi bosnya. Nah, setan kan bosnya orang kafir loh. Kalau orang kafir saja dilarang, apalagi bosnya. Nah, di sini sisi pendalilan pertama mengatakan bahwa dilarang kita meniru syaitan. Karena meniru syaitan hukumnya haram, maka makan tangan kiri hukumnya haram. Itu dalil. Dalil yang lain. Hadis, saya lupa riwayat dari siapa, ada seorang yang duduk makan di samping Nabi, lalu dia makan pakai tangan kiri dan Nabi tegur, makanlah pakai tangan kanan. Dia bilang, saya tidak mampu. Terus disebutkan oleh perawi, ma manahu illa kibar. Tidak ada yang menghalangi dia makan pakai tangan kanan kecuali apa? Kibar, kesombongan. Bukan karena dia tidak mampu. Apa kata Nabi? Lamastata'at. Kalau begitu kau tidak akan mampu. Itu doa dari didoakan oleh Nabi, celaka dia. Kalau begitu kau tidak akan mampu pakai tangan kanan. Akhirnya tangannya ini lumpuh, tidak bisa diangkat tangan kanannya ini. Selamanya tidak bisa pakai tangan kanan dia. Kalau begitu, ya menolak kebenaran, betul. Jadi sombong dia terhadap kebenaran. Oh, hati-hati itu yang biasa menolak kebenaran dengan hawa nafsunya. Nah, ini menunjukkan apa? Wajibnya makan pakai tangan kanan. Andaikan itu cuma sunnah, atau andaikan makan tangan kiri itu hanya sekadar makruh, Nabi tidak sampai apa? Mendoakan dengan keburukan seperti itu. Karena ini menunjukkan kesombongan. Dan kita tahu perbedaan antara makruh dan haram. Sama-sama dia larangan, tapi perbedaannya dari sisi apa? Ketegasan. Kalau makruh itu larangan juga, tapi tidak tegas. Tapi kalau haram, larangan tapi tegas, ada ancamannya, ada hukuman yang menanti di belakangnya. Bisa dipahami? Contoh lain, masalah jenggot. Jenggot masalah adab apa bukan? Adab apa bukan itu? Atau ibadah itu jenggot itu? Masalah adab, penampilan. Sekarang pertanyaan, hukum pakai jenggot itu wajib apa sunnah? Berdosa ada orang kalau tidak pakai jenggot? Oh ya, mohon maaf ini banyak tidak pakai jenggot misalnya. Ini mau dibahas atau tidak ini? Saya bilang orangnya selangsung saya orangnya, jadi tidak terlalu banyak pertimbangan saya orangnya. Kalau dibilang tidak usah dibahas, saya tidak bahas. Mungkin masih baru-baru di sini masih bahas sensitif pembahasan begini, saya tidak bahas. Tapi kalau mau dibahas sih, saya bahas secara hukum ilmiahnya, secara hukum fikihnya. Bahas, ya. Kalau dibahas bahas, saya tidak ada masalah. Saya ada masalah yang sekarang tidak ada masalah tak? Tidak ada masalah sekarang. Dan tidak tahu sebentar sudah pengajian ya. Ya, kalau sekarang tidak ada masalah. Baik. Jenggot itu masalah adab, jadi tidak usahlah terlalu diperdebatkan itu masalah jenggot tidak jenggotnya orang. Kan begitu kan biasanya. Nah sekarang kita bilang, Nabi mengatakan ahful liha, itu kan perintah.
Hah? Hukum asalnya mestinya harusnya itu adalah sunnah, tidak wajib karena perkara adat. Tapi setelah itu ada ilahnya, ta'lilnya yang mengeluarkan dia dari hukum asal. Apa ta'lilnya? Wa khaliful yahud, khaliful majus, khaliful nasara. Selisihilah orang Majusi, orang Nasara dan orang Yahudi karena mereka tidak berjenggot. Jadi perintah menyelisih mereka itu perintah wajib. Tidak boleh kita meniru mereka tadi toh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu dalil satu. Dalil dua, boleh tidak kita meniru perempuan? Tidak boleh. La'anallah man tasyabbaha birrijali minan nisa wa man tasyabbaha minan nisa'i birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki, laknat. Itu berarti dosa besar. Nah, laki-laki yang mencukur jenggotnya mirip dia dengan perempuan, apa tidak itu? Mirip. Itu bentuk tasyabbuh dengan perempuan. Nah, itu dalil yang kedua. Saya kalau mau sebutkan dalil banyak lagi, lebih parah lagi. Jadi cukup itu saja dulu menunjukkan perintah jenggot ini wajib apa sunnah? Wajib, keluar dari hukum asal karena ada ancaman-ancaman tadi itu. Andai kata tidak ada ancaman-ancaman tadi kita tidak bermasalah orang berjenggot atau tidak berjenggot urusannya dia. Tapi karena ada dalil itu kita ingatkan saudara kita yang belum dapat hidayah berjenggot, mudah-mudahan dia pelihara apa? Jenggotnya. Kira-kira enggak terlalu keras ini dah. Enggak, Ji. Berapa menit lagi nih azan ini? Berapa? 10 menit. Saya buka sesi tanya jawab. Jadi kita sudah punya gambaran bab perintah dan larangan, kaidah-kaidahnya, hal-hal yang hal-hal yang diperkecualikan dari kaidah sudah kita bahas semuanya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Ada yang tidak dipahami silakan. Ada Ustaz saya bertanya, bagaimana ada sebagian pendapat bahwa kalau jenggot itu sudah lebih dari Satu genggam katanya boleh dipotong. Dipotong. Baik. Itu masalah ilmiah ya, masalah perbedaan pendapat dari kalangan sahabat. Jadi yang meriwayatkan hadis ahful liha itu siapa? Peliharalah jenggot. Itu siapa perawi hadis itu? Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar. Itu yang meriwayatkan hadis peliharalah jenggot itu Abdullah ibn Umar. Tapi beliau juga yang memotong jenggotnya di musim haji. Ketika beliau memiliki jenggot yang sangat lebat, itu beliau potong di yang lewat dari satu genggamannya ini. Bukan di sini ya. Bukan di sini, tapi di sini. Kan banyak orang ini salah tafsir ya. Ibnu Umar potong jenggot, baru dia di sini potong jenggotnya. Bukan di sini. Sudah lewat dari sini, baru dipotong di sini. Bukan di sini. Nah, ini kesalah paham. Nah, Ibnu Umar beliau menafsirkan ayat wa muhallikina ru'usahum wa muqassirin. Nah, wa muhallikina ru'usahum wa muqassirin ini salah satu pemahaman beliau bahwa adalah mentaksir. Ya, jadi beliau termasuk rambut yang beliau maksud itu adalah termasuk jenggot. Itu satu mungkin kita bawa pendalilan yang mengatakan Ibnu Umar itu katakanlah mentakwil ya dari hadis yang beliau riwayatkan sendiri. Tapi katakanlah terlepas dari kita mencari-carikan alasan untuk Ibnu Umar, kita bahas, ayo coba secara ilmiah kita bahas. Ketika seorang perawi hadis menyelisihi hadis yang diriwayatkan sendiri, yang mana yang lebih dahulukan? Amalannya perawi apa riwayatnya? Ini masalah ilmiahnya. Paham enggak masalahnya? Perawi hadis ini meriwayatkan peliharalah jenggot. Dia dengarnya dari siapa? Dari siapa? Dari Nabi. Sedangkan yang dia amalkan berbeda dengan apa yang dia riwayatkan. Yang dia riwayatkan justru dia tidak pelihara, dia potong. Melebihi apa? Melebihi satu genggam. Itu menyelisih riwayatnya sendiri. Dan pertanyaan sekarang, kalau perawi hadis menyelisih riwayatnya sendiri, yang mana yang lebih kita dahulukan? Amalannya perawi apa riwayatnya perawi? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama yang mengatakan amalan perawi yang lebih didahulukan. Kenapa bisa? Alasannya adalah karena perawi adalah orang yang paling paham riwayatnya sendiri. Mereka yang paling mengerti maksud dari hadis yang dia riwayatkan sendiri.
Itu alasan kenapa amalan perawi ini lebih didahulukan. Itu alasannya. Karena dia adalah orang yang langsung menerima dari Nabi, jadi ngerti apa maksudnya itu, sehingga dia mengamalkan seperti yang dia pahami. Nah, itu satu pendapat. Pendapat yang lain tidak. Yang lebih didahulukan adalah riwayatnya apa? Perawi. Kenapa riwayatnya lebih didahulukan? Karena ini berasal dari Nabi dan maknanya jelas, tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Afuliha jelas maknanya, peliharalah jenggot, tidak ada makna yang lain. Adapun amalan perawi ini atau praktek dari perawi ini ada kemungkinan ijtihad pribadi yang bisa kemungkinan itu bisa benar, bisa salah. Bisa dipahami tidak? Kira-kira kalau begitu mana yang lebih didahulukan? Amalannya perawi atau riwayatnya perawi? Ini dalam ilmu hadis kita pelajari ini, Yang lebih dahulukan itu riwayatnya perawi. Maka kalau begitu yang lebih dahulukan adalah jangan memotong jenggot walaupun lebih dari apa? 1 genggam. Ini pendapat lebih rajih insyaallah taala. Silakan kalau masih ada. Kalau sekira sudah habis memang belum. Satu lagi Ustaz. Ya. Mengenai ini di luar tema, mengenai Saf. salat. Apakah betul itu hadis pelarangan bahwa dilarang membuat saf di antara tiang-tiang masjid? Betul. Makruh hukumnya membuat saf di antara tiang-tiang masjid karena membuat saf apa? Terputus. Kecuali dalam kondisi darurat seperti hari Jumat misalnya, kondisinya memang membeludak jamaahnya, tidak ada tempat, maka kita harus mengisi ini saf-saf yang ada ini. Walaupun itu terpisah oleh tiang, itu dimaafkan. Tapi kalau kondisi dia tidak darurat, maka hukumnya makruh. Itu kebanyakan pendapat ahli ilmu, mereka membawa kepada makruh hukumnya saf terputus oleh tiang-tiang. Itu ada pembahasannya, memang sahih hadisnya dan hukumnya makruh ya salat antara tiang-tiang karena dia memutuskan saf. Silakan. Masalah sholat juga. Salat. Bagaimana ketika masbuk ini tinggal Ustaz, terus dia berdiri lagi, ada lagi yang masuk lagi, apakah kita wajib mengikuti yang masuk yang pertama ini atau kita sholat sendiri Ustaz? Ada 2 pendapat di kalangan ahli fikih. Pendapat pertama mengatakan boleh diikuti masbuk, dijadikan dia imam. Ya toh? Jadi orang masbuk ini dijadikan imam toh? Pendapat kedua mengatakan tidak boleh dijadikan imam. Saya jelaskan satu-satu alasannya. Yang mengatakan boleh orang masbuk dijadikan imam, alasannya mereka adalah karena dia dianggap sebagai orang yang sudah sholat sendiri. Kan tadi kan dia ikut imam, cuma imamnya salam, kemudian dia sempurnakan sendiri toh? Berarti dia bukan lagi terhitung orang yang sholat berjamaah dengan imam. Dia terhitungnya sholat sendiri. Dan orang yang sholat sendiri boleh tidak dijadikan imam? Boleh jadikan imam. Itu pendapat yang mengatakan apa? Orang masbuk boleh dijadikan imam. Paham? Pendapat kedua mengatakan tidak. Orang masbuk itu terhitung dia adalah makmum, dan makmum tidak boleh jadikan imam. Bagaimana dia kan sudah selesai imamnya, dia posisinya bukan makmum lagi, tapi sudah sholat sendiri. Tidak, buktinya apa? Buktinya dia sempurnakan sholatnya. Yang tersisa berarti statusnya masih sebagai makmum. Andaikan dia sholat sendiri, dia harus ulang sholatnya dari awal. Bisa dipahami apa tidak ini maksudnya? Jadi statusnya ini masih makmum, dan makmum tidak boleh jadikan imam. Ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat kedua ini, orang masbuk, dan ini difatwakan juga oleh Syekh Shalih Fauzan, tidak boleh dijadikan apa? Makmum masbuk itu sebagai apa? Imam, karena statusnya dia makmum, dan makmum tidak boleh dijadikan apa? Imam. Itu pendapat lebih kuat insyaallah. Sholat sendiri. Atau boleh minta sedekah dengan temannya yang sudah selesai sholat. Tasaddaqu alayya. Coba sholat berjamaah sama saya. Dan itu pernah terjadi di masa Nabi, ketika ada seorang sahabat telat ke masjid dan sholat sudah selesai. Lalu Nabi menyuruh salah seorang sahabatnya mengatakan tasaddaqu ala ikhwanikum. Bersedekahlah atas saudara kalian. Itu boleh. Atau menunggu jamaah baru. Kalau tidak datang ya sudah sholat sendiri. Itu yang lebih afdolnya. Kalau tidak ada datang jamaah ya sholat sendiri saja, itu lebih afdol. Nah, sekira cukup karena waktu sudah berbunyi. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.